Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahrul mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Wahidul Ahad, Huwal Khaliq, yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, kata Rasulullah, ni'matani makbubun bainahuma katsirun minan nas, as-sihha wal farq. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia, akan tetapi hanya sedikit di antara manusia yang mensyukurinya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan taslim marilah kita senantiasa curahkan, kita junjungkan kepada Nabi panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang rela mengorbankan hartanya, keluarganya, bahkan sahabat-sahabatnya demi tegaknya yang namanya kalimat tauhid di muka bumi ini, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat An-Nur, anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan kultum yang berkaitan tentang meningkatkan kualitas ibadah sholat. Kenapa sih mesti meningkatkan kualitas ibadah sholat, anak-anakku? Karena amalan pokok kita sebagai orang Islam adalah as-sholat. Bahkan dikatakan oleh Nabi di dalam sabdanya, inna awwala ma yuhasibu bihi 'abdun yawmal qiyamati min 'amalihi as-sholat. Sesungguhnya yang paling pertama dihisab dari hambaku, dari amal ibadahnya adalah as-sholat. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholatnya benar, sholatnya berkualitas, maka dia termasuk orang-orang yang berhasil dan beruntung. Begitupun sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila sholatnya main, sholatnya tidak berkualitas, rukun dan syaratnya ditinggalkan, maka dia termasuk orang-orang yang menyesal dan merugi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang melakukan ibadah sholat, mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat An-Nur, anak-anakku yang berbahagia, maka timbul satu pertanyaan. Bagaimana sih tata cara meningkatkan kualitas ibadah sholat kita? Di dalam ilmu tasawuf, para ulama kita telah mengajarkan ada 3 cara untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat. Yang pertama adalah al-hudurul qalbi ma'allah,
kita menghadirkan hati kita ketika sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tata cara menghadirkan qalb, menghadirkan hati kita? Ada dua cara. Yang pertama adalah al-khusyu'u fi shalah, khusyuk di dalam sholat. Terus yang kedua, bima'rifati ma'nal ayatil Qur'an was shalah, mengetahui, memahami makna-makna ayat Al-Quran, makna bacaan sholat yang kita baca. Kan alangkah indahnya kalau kita sholat, kita memahami makna-maknanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka insya Allah ketika kita memahami makna-makna bacaan salat kita, maka kita termasuk sudah menjalankan, sudah menghadirkan hati kita di dalam salat. Terus cara yang kedua adalah al-i'tiqar. Kita merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam salat kita serahkan semuanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala bentuk yang kita punyai semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, anak-anakku yang berbahagia, adalah mengagumkan Allah di dalam sholat. Kenapa tidak? Karena di dalam sholat ada satu gerakan yang mana gerakan ini puncak dari amalan ibadah sholat, yaitu ketika sujud. Di dalam sujud itu kita menundukkan kepala kita, kepala yang selama ini kita agung-agungkan, kita sombongkan, kita ruku dan sujud mengagumkan kepada Allah. Baik itu orang kaya, miskin, maupun pejabat, semuanya menundukkan, mengagumkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sujudnya. Maka anak-anakku sahibul iman yang berbahagia, apabila kita mampu melakukan ketiga hal ini, yang pertama tadi al-hudurul qalbi ma'allah, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Terus yang kedua al-i'tiqad. Terus yang ketiga adalah mengagumkan Allah di dalam sujud kita. Hasilnya adalah innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Maka salat itu akan mencegah kita dari perbuatan buruk, keji dan mungkar. Maka salat akan menjadi benteng kita, anak-anakku. Salat senantiasa menjadi penghalang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan salat, tentunya dengan salat yang berkualitas. Mudah-mudahan nasihat kultum yang singkat ini menjadikan kepada kita semua semakin meningkatkan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutup ceramah singkat ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita semuanya, wabil khusus untuk anak-anakku dan guru-guru An-Nur, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, summa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.